warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hesti Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan tentang media massa. Media massa ialah suatu sarana yang akan memenuhi kebutuhan manusia. Maka dengan adanya media massa, kebutuhan manusia pun terpenuhi, dan media massa ialah yang akan menciptakan suatu berita-berita atau informasi-informasi yang dibutuhkan oleh manusia. Dan media massa ialah suatu kejadian yang telah dilakukan oleh manusia. Maka dengan adanya kejadian-kejadian yang telah terjadi di sekitaran kita, maka kita akan mendapatkan informasi tersebut dari media massa. Dan media massa itu ialah tidak bisa dipisahkan dengan manusia, karena media massa dengan manusia itu ialah saling bersangkut paut. Nah, dengan adanya media massa, manusia akan mendapatkan berbagai macam informasi, dan tidak adanya manusia, media massa pun tidak akan adanya dan tidak akan mendapatkan berbagai informasi. Maka dari itu, media massa dan manusia saling bersangkut paut. Nah, dengan adanya media massa kita akan mendapatkan berbagai macam informasi yang telah terjadi di sekitaran kita maupun di sekitaran masyarakat lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Ramdhani Gumilar. Saya di sini akan membahas tentang materi fungsi-fungsi media massa. Nah, fungsi-fungsi media massa ini dalam makalah bisa saudara-saudara dan atau teman-teman lihat. Di sana ada 4 yaitu 4 untuk yang pertama ini yaitu to inform. Ya, bentuk paling dasar dari media massa itu inform atau memberitahu gitu ya. Memberitahu berbagai macam berita ataupun kabar ataupun suatu hal yang baru ataupun sesuatu hal yang lama dari kelompok ke kelompok, dari orang ke kelompok gitu. Ini adalah hal yang paling dasar dari fungsi media massa, yaitu to inform. Bahkan saking dasarnya ini bisa to inform sesuatu tentang to inform education, entertain, belajar atau hiburan gitu ya, untuk memberitahu. Nah, yang kedua ini yaitu to educate atau untuk belajar, untuk mendidik. Program pendidikan melalui media massa bukanlah hal yang baru, akan tetapi sudah ditetapkan sejak lama. Yaitu apalagi pada masa sekarang gitu ya, pada masa Covid di mana-mana. Semoga Covid ini cepat kelar juga ya, dan semoga dunia kembali baik-baik saja segera gitu. Amin. Nah, ini bahkan digunakan pemerintah Indonesia untuk mendidik anak-anak gitu. Seperti melalui siaran TV ataupun YouTube Live ataupun Instagram Live gitu ya, yang dimana kontennya ini konten tentang pendidikan, yang dimana ada konten tentang perkuliahan umum, ada pula tentang webinar gitu ya. Ini sebagai salah satu bentuk media massa sebagai to educate gitu, fungsi media massa untuk belajar. Nah, kemudian yang ketiga ya, itu adalah to entertain atau untuk menghibur. Media massa juga tentunya banyak digunakan di Indonesia daripada to entertain, to educate, sangat banyak digunakan to entertain atau menghibur. Manusia banyak terhibur dengan berbagai macam hal. Ada juga bahkan manusia yang terhibur dengan melihat kesengsaraan orang lain gitu. Ada juga orang yang terhibur melihat kebahagiaan orang lain. Ada juga orang yang terhibur dengan hal-hal receh gitu. Nah, di sini fungsi umum juga dari media massa untuk menghibur. Bahkan media massa banyak laku karena hiburannya. Kemudian fungsi media massa yang terakhir adalah to influence atau untuk mempengaruhi. Nah, di sini adalah fungsi media massa yang paling utama gitu. To influence.
Seperti kita terpengaruhi oleh apa yang kita baca, manusia terpengaruhi oleh apa yang dia lihat, apa yang dia alami gitu, sebagai pengalaman gitu. Jadi ini juga digunakan pemerintah atau digunakan negara lain untuk mempengaruhi karakteristik masyarakat Indonesia. Contohnya kita bisa lihatlah contoh umum dari drama Korea. Ini memang tidak ditunjukkan untuk to influence gitu ya drama Korea ini. Tetapi orang-orang yang menonton drama Korea untuk menghibur dirinya, akan tetapi karena hiburan tersebut dianya terinfluence gitu. Dianya itu terpengaruh gitu. Menjadi suka kultur-kultur luar negeri, sampai bagus sekali kalau misalnya belajar berbahasa asing gitu. Nah, bahkan ingin memperkenalkan Indonesia juga punya gitu ya, itu influence yang bagus. Akan tetapi disinilah kenapa harus ada parental control atau kontrol orang tua ketika anak-anak yang di bawah umur. Kan biasa ada ESRB atau ada umur gitu untuk suatu film gitu ya. Nah disinilah fungsi dan peran penting seorang tua untuk mengontrol anak-anaknya ketika menonton televisi. Maka di sanalah ketika ada yang memang tidak layak atau misalnya ada yang memang harus dijelaskan itu, maka orang tua di sini sangat berperan penting untuk menjelaskan. Akibatnya apa kalau misalnya orang tua tidak menjelaskan? Maka akibatnya bagi anak-anak apa yang ia lihat akan menjadi apa yang ia inginkan gitu ya, inginkan atau benar gitu. Nah, akan tetapi juga ini menurut pandangan saya lebih penting lagi dilakukan parental control terhadap sinetron yang ada di Indonesia gitu. Contohnya perbandingan saya itu tentang influence dari film luar gitu, film luar seperti apalagi tentang film anak-anak yang dulu ada tapi zaman sekarang tidak ada gitu, kayak seperti film Ultraman gitu ya, dibandingkan dengan sinetron Indonesia. Malahan lebih penting itu tentang orang tua ketika anaknya melihat sinetron Indonesia. Contoh saja kalau misalnya anak-anak kecil ya mau mengeluarkan jurus Ultraman itu gak bakal bisa gitu ya, mau kamehameha gitu gak bakal bisa gitu, mengeluarkan laser dari matanya gak bakal bisa gitu. Tetapi kalau misalnya melalui sinetron gitu, sinetron itu kan berhubungannya dengan real life atau kehidupan nyata, maka anak-anak ketika ingin berhubungan dengan lawan jenisnya atau misalnya bergaul atau cara berbicara itu bisa dilakukan oleh anak-anak dan siapa saja. Dan disinilah pentingnya parental control. Kemudian juga to influence ini juga biasa dijadikan propaganda oleh beberapa partai gitu ya, baik itu propaganda dari negara ataupun dari partai sayap kanan sayap kiri gitu. Nah ini adalah fungsi penting lain dari sosial media massa gitu. Oke, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jia Fazlia dari kelas PAIC semester 7 akan menjelaskan tentang jenis-jenis media massa. Di sini media yang termasuk ke dalam kategori media massa adalah surat kabar, majalah, radio, TV, dan film. Nah, kelima jenis ini termasuk ke dalam the big five of mass media atau 5 besar media massa. Nah, di sini jenis-jenis media massa ini terbagi menjadi 2, yaitu pertama media massa cetak yang terdiri dari seperti majalah, koran, terus tabloid, buku, newsletter, koran, dan lain sebagainya. Nah, kalau media elektroniknya itu terdiri dari radio, TV, film, dan termasuk juga CD. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa media massa jenis media massa yang populer di kalangan masyarakat. Pertama itu surat kabar. Surat kabar itu merupakan media cetak yang terbit setiap hari secara teratur. Tulisannya dalam
tulisannya itu dalam bentuk berita, artikel, feature atau gambar ya. Tajuk, informasi yang disajikan itu lengkap, menjawab pertanyaan rumusan 5W plus 1H, dan isi informasinya juga ditujukan untuk mempengaruhi atau mempersuasikan secara rasionalis atau pikiran. Selanjutnya itu majalah. Nah, majalah adalah media yang digunakan untuk menghasilkan gagasan feature atau gambar dan publisitas bergambar untuk bahan referensi di masa mendatang. Majalah itu biasanya terbit seminggu sekali dan dapat dibaca pada saat senggang atau santai. Selanjutnya itu radio. Radio adalah media yang menyampaikan pesan melalui suara yang menstimulus indera pendengaran. Selanjutnya yang keempat yaitu televisi. Televisi adalah media yang mampu menyajikan pesan dalam bentuk suara, gerak, pandangan, warna secara bersamaan. Sehingga televisi ini mampu menstimulasi indera pendengaran dan penglihatan. Selanjutnya itu yang kelima, internet. Nah, di sini internet itu sebagian kalangan ini mengkategorikan internet itu ke dalam media massa. Karena pesannya itu bisa diterima oleh banyak orang. Namun ada juga pihak lain yang tidak sependapat. Kenapa? Karena karakteristik media massa internet itu sangat berlawanan dengan media massa, dengan karakteristik media massanya. Terus selanjutnya, informasi melalui media online hanya dapat dibaca jika khalayak aktif mencari. Hal itulah yang menunjukkan perbedaannya dengan media massa seperti televisi, yang kini makin banyak dipilih masyarakat dalam memperoleh berita terkini. Karena kan televisi itu setiap hari kita nonton ya. Contohnya seperti saya melihat berita seringnya di televisi dengan keluarga. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.